Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudro dan irodanya lah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tentang fikih al-muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, karangan para ulama yang ada di Timur Tengah, terutama yang ada di Al-Makkah Al-Mukarramah. Pembahasan kita sudah masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang sholat. Kemarin dibahas tentang beberapa keutamaan, termasuk juga kewajiban-kewajiban yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam As-Sunnah. Sekarang kita masuk ke al-adzan wal iqamah ya. Ya, saya persilahkan untuk dibaca, mangga. Al-babu tsani al-adzanu wal iqamatu wa fihi masailu. Al-mas'alatul ula ta'riful adzani wal iqamati wa hukmuhuma. Ta'riful adzani wal iqamati. Al-adzanu lughatan al-i'lamu. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adhanum minallahi wa rasulihi, ay i'lamun. Wa syar'an al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidikrin mahsusin. Iya. Bab yang kedua sekarang al-adzanu wal iqamah. Ini juga penting masuk dalam pembahasan seputar sholat, karena sholat fardu itu pemberitahuannya itu dengan adzan dan iqamah. Wa fihi masailu, dan tentang adzan serta iqamah ada beberapa persoalan. Al-mas'alatul ula, persoalan yang pertama, yaitu ta'riful adzani wal iqamah, tentang definisi atau pengertian adzan dan iqamah. Jadi adzan itu apa sih sebenarnya? Termasuk juga iqamah itu apa sebenarnya? Wa hukmuhuma, serta hukum adzan dan hukum iqamah itu bagaimana? Bagaimana kalau ada orang yang sholat tanpa adzan, tanpa iqamah, ke suatu daerah gak ada masjid, gak ada ya orang mungkinnya, atau di gunung kan ya, bisa misalnya gitu, pada gunung lain nama ada masjid ya, sudah ditata. Misalnya di gunung tidak ada masjid gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah harus atau bagaimana? Yang pertama kita masuk dulu ta'riful adzani wal iqamah, definisi atau pengertian adzan dan iqamah. Al-adzanu, adzan lugotan secara bahasa itu bermakna al-i'lamu, informasi. Jadi secara bahasa al-adzanu itu adalah informasi. Makanya yang namanya informasi, tapi informasinya informasi yang identik, bisa ditangkap melalui pendengaran. Makanya istilahnya adzan. Adzan itu kan dari kalimat udhunun. Udhunun itu telinga. Jadi ada informasi yang bisa ditangkap dengan pendengaran, itulah informasi yang lewat suara. Ada juga informasi yang lewat penglihatan, yaitu teks, bacaan. Ada juga informasi lewat
penciuman ada ya. Sahanu masak jengkol ya. Informasi bahwa di daerah itu ada yang masak jengkol, tarasi. Jadi memang sumber pengetahuan itu bisa ditangkap lewat indrawi, begitu ya. Itu bisa lewat penglihatan, bisa lewat pendengaran, bisa lewat penciuman. Itu Allah sediakan untuk bisa memahami, mengerti, bahkan menangkap informasi. So, kalau hidung tidak berfungsi sebagai alat untuk menangkap informasi, gak akan ada pertengkaran di antara kita ketika di suatu perkumpulan tiba-tiba inu hitut. Kan gara-gara irung teanya nu sarareukeut gitu ya, kita mampu menangkap informasi saha nu hitut. Patuduh-tuduh kan. Nah, gitu. Jadi informasi ini simbol ya. Kalau adzan ya berarti informasi lewat pendengaran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzanum minallahi wa rasulih. Dan informasi pengetahuan dari Allah dan Rasulnya, ai iklamuhu, yaitu informasi atau pemberitahuan. Itu secara bahasa. Wa syar'an, secara istilah, adzan itu adalah al-iklamu, informasi atau pemberitahuan, bidukhuli waktu sholati, yang menunjukkan masuknya waktu sholat. Jadi secara syariat adzan itu adalah informasi tentang masuknya waktu sholat, bidikrin mahsusin, dengan zikir atau penyebutan yang khusus. Ya, jadi adzan itu sebagai menunjukkan informasi bahwa waktu subuh sudah tiba, waktu duhur sudah tiba, waktu asar sudah tiba, maghrib sudah tiba, kemudian isya sudah tiba, gitu. Jadi informasinya itu lewat adzan, walaupun menentukan waktunya bukan lewat adzan, ya, lewat matahari. Itu nanti ada waktu-waktu sholat menentukan. Nah, kalau sekarang lebih simpel lagi, lewat jam digital. Jadi kalau misalnya ada tut itu teh bukan menunjukkan informasi adzan yang sifatnya adzan, bukan. Itu teh menunjukkan waktu isya sudah masuk. Nah, menginformasikan waktu isya sudah masuk tidak cukup dengan tit, harus dengan adzan. Begitu. Makanya dulu ya, atau mungkin sekarang masih ada ini ya, ini teh drum ya, duk tak tak. Nah, itu informasi waktu sholat bukan. Bukan, itu mah menunjukkan waktu saja. Waktu sholat sudah tiba. Nah, informasi untuk menunjukkan bahwa sudah tiba itu lewat adzan. Jadi nggak cukup tok. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jujul qomat. Ya, tetap harus ada informasi dulu. Nah, informasinya lewat adzan. Itu sekarang lebih canggih lagi lewat pengeras suara. Itu ya, itu adzan. Sekarang apa itu iqamah? Mangga. Wal iqamatu lughatan hiya masdaru aqama wa haqiqatuhu iqamatun qa'idi. Iya. Syar'an. Wa syar'an al-i'lamu bil qiyami ila sholati bidikrin mahsusin waroda bihi syari'un. Waroda bihi syari'un. Iya, syari'un. Wa syar'an wal iqamatu, iqamah lugotan secara bahasa, ia adalah masdaru aqama, adalah masdar dari lafad aqama.
Aqoma yuqimu iqomatan, yang belajar bahasa Arab kan, ini sulasil mazid bab pertama, wajan af'ala yuf'ilu if'alan, aqoma yuqimu iqomatan. Artinya aqoma itu arti asalnya berdiri. Ya, wa haqiqatuhu, secara hakiki maknanya iqoma itu adalah iqomatul qaidi, membuat berdiri orang yang duduk. Menuju cara likmannya kan menunggu beres sholat misalnya, kalau sholat sunnah, atau menunggu beres adzan misalnya, jamaah sedang duduk. Nah, adanya iqomah itu menunjukkan ketika iqomah itu sudah dibacakan, itu membuat orang yang duduk untuk berdiri. Jadi lamun aya nu qomat cicing wae gitu. Da acan hayya ala sholah hayya ala falah. Qad qomati sholah qad qomati sholah. Enggak, semenjak ada iqomah Allahu Akbar ya, atau Allahu Akbar, itu menunjukkan perintah agar kita berdiri begitu. Jadi jangan duduk itu. Bahkan sudah takbir pun kita masih duduk. Nah, itu enggak boleh ya. Tapi juga jangan sudon. Ya, sudah adzan masih duduk, pas iqomah masih duduk, pas takbir masih duduk. Memang sholatnya lagi duduk gitu. Sedang tidak bisa ya, tetap juga jangan sudon gitu ya. Kalau kita lihat orang lain, tapi untuk kita, nah itu sebagai simbol kalau ada iqomah segera untuk merapatkan barisan. Termasuk juga kalau kita sedang sholat sunnah, lalu iqomah sudah dikumandangkan, dibatalkan saja. Begitu. Karena yang sunnah dikalahkan dengan yang wajib. Masa yang wajib kalah dengan yang sunnah? Begitu. Maka ketika misalnya sudah tidak keburu nih sholat sunnah, kita baru sholat 1 rakaat, sedangkan ini sudah iqomah, langsung batalkan saja. Ustaz, saya bisa menyusulnya dengan kecepatan Messi. Wah, tetap ya lebih baik dibatalkan saja, karena khawatir jadi formalitas. Oh, dibocok terlalu cepat. Kemudian wasyar'an, secara istilah, al-i'lamu iqomah itu adalah informasi bil qiyami ila sholati. Informasi untuk berdiri mengerjakan sholat. Bidzikrin mahsusin, dengan penyebutan yang khusus. Waroda bihi syari'u, yang dijelaskan oleh syariat. Ya, itu. Selanjutnya, nah sekarang hukumnya gimana? Ba hukmuhuma al-adanu wal iqamatu masru'ani masyru'ani fi haqqin rijali lisolawatil khamsi zuna ghairuha wa huma min furudi al kifayati idza qama bihima man yakfi syaqata al ismu anil baqina li'annahuma min sya'airi al islami dhahirati fala yajuju ta'tiluhuma. Ya. Hukum iqomah, hukum adzan dan iqomah. Hukmuhuma, hukum keduanya, al adzan wal iqomah, adzan dan iqomah itu masyru'ani, keduanya disyariatkan. Nah, disyariatkan ini apakah wajib atau sunnah? Ini masih belum ditegaskan, gitu ya. Tapi disyariatkan. Fi haqqi rijali, terhadap bagi seorang laki-laki, lissolawatil khamsi, untuk sholat 5 waktu, duna goiriha, bukan untuk selainnya. Untuk selainnya itu selain 5 waktu, jadi hanya untuk 5 waktu. Dan untuk
hak laki-laki, ya. Karena yang pokok itu di sana di masjid kan laki-laki dominan berjamaah. Wahuma min furudil kifayati, dan keduanya adzan dan iqamah itu merupakan fardu kifayah, kewajiban keterwakilan. Jadi kalau sudah ada yang mewakilkan gugur. Misalnya nih kita di jalan terdengar adzan, udah berarti gugur. Ya, kalau misalnya kita sedang hiking di gunung terdengar adzan, ya, Allahu Akbar, udah. Yang penting terdengar adzan itu sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau misalnya kita hiking naik gunung tidak terdengar adzan, ya, misalnya di Gunung Rinjani, kan lumayan tinggi kan, tidak terdengar adzan, itu. Nah boleh dikumandangkan adzan, boleh, gitu. Dan untuk sholat pikir-pikir dulu bisa nggak golosor atas gitu. Tapi kalau adzan ya silahkan dikumandangkan. Ya, atau di daerah yang memang tidak terdengar adzan, ya, maka itu dianjurkan, bahkan fardu kifayah kalau begitu harus dikumandangkan adzan. Alasannya apa? Karena nanti di sini disebutkan itu adalah syiarul Islam. Syiar Islam. Kan di antara ciri tanda kiamat itu ketika kalimat Allahu Akbar tidak terdengar di dunia. Nah itu ciri kiamat. Bahaya kalau seandainya orang mengabaikan adzan. Udah itu mempercepat kiamat. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dunia ini 24 jam itu kan adzan tidak berhenti-henti. Di sini beres adzan, mungkin di negara lain adzan maghrib, di negara lain adzan asar, ya kalau yang mundur ya, di negara lain adzan duhur, terus dunia ini tidak berhenti dari kumandang adzan. Ini hebatnya adzan ya. Makanya nanti ada di sini mungkin akan dijelaskan nanti asbabul wurud, syariat adzan itu hebat gitu ya. Adzan itu ternyata syariatnya muncul bukan lewat wahyu dari Jibril ke Nabi Muhammad, tapi lewat mimpi sahabat. Ya, Allah memberikan ilham ke sahabat bermimpi, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasul, aku bermimpi, di dalam mimpi itu begini kalimat kumandang adzannya. Saat Rasul bermusyawarah, yang satu mengatakan sudah saja tanda waktu sholat itu dengan trompet. Ya, di pas adzan isya teh tengenahan. Atau ada yang mengusulkan jangan pakai trompet, pakai lonceng. Teng teng teng, tapi oleh Nabi tolak. Trompet identik dengan Yahudi. Nabi nggak mau. Lonceng identik dengan Nasrani. Kalau begitu bagaimana dengan api? Nah itu pun ditolak karena Majusi. Wah, hanya ada kadang teh petasan, udah. Gandengnya. Alhamdulillah justru dengan suara adzan ini kan kita rindu, apalagi kalau adzannya yang syahdu ya. Kita pun enak gitu. Jadi satu-satunya syariat ya yang lewat mimpi itu adzan ternyata. Adzan itu lewat mimpi, tapi mimpinya bukan ke Nabi, ke sahabat. Lalu kemudian sahabat ini melihat Rasul sedang bermusyawarah, ya Rasulullah, aku mengalami fenomena seperti ini tadi malam. Di mana? Lewat mimpi. Persis Rasul sedang bermusyawarah. Gitu. Nah, mun urang mah apa istilahnya? Dejavu ya. Kadang kita juga asa pernah citingan iraha gitu. Poho deui gitu ya. Saking lama gitu. Nah, itu istilahnya dejavu. Bisa jadi itu al-mubasyirat, ru'yatul haq, mimpi yang benar, cuman karena jarak yang lama seolah-olah kita lupa lagi, tapi perasaan itu seolah-olah hadir. Nah, ini mah kan baru lalu dilaporkan kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi lewat mimpi. Pantesan pas ngadengi adzan teh beuki tibra. Dan mimpi. Nya ada dina mimpi. Pantesan subuh lamun nguping adzan teh lain gugah, bukan bangunnya. Karena
Ternyata fitrahna dari mimpi. Begitu bro. Ya itu ida koma bihima, jika ada yang mengerjakan keduanya, man yakfi, orang yang memenuhinya, sakotol ismu, maka berguguranlah dosa anil bakina, dari selainnya atau yang lainnya. Jadi kalau sudah ada yang adzan, gugur kewajiban-kewajiban yang lain, karena adzan itu kewajiban fardu kifayah, keterwakilan. Tapi kalau tidak ada adzan, misalnya di masjid ini nggak ada yang adzan, dosa semua yang ada di sini. Ya, makanya jangan saling jangan saling husnudon bab kebaikan mah. Tenang dah aya nu adzan. Ya. Ada Bos Ali. Aya Bos Ali sini. Kumaha pami nuju aya wagelan kan, atau sedang ada udur syar'i, ya minimal kita harus juga disiplin, tahu waktu adzan. Jadi kalau misalnya kenapa can aya nu adzan wae, cek ke masjid. Ya, takut memang sedang tidak ada muadzinnya, sedang ada keperluan, sedang keluar kota gitu. Atau memang adzan cuman pengeras suaranya nggak jalan gitu, aliran aremnya mati listrik, aliran mah hirup. Kak, kita cek gitu. Bodi dago-dagonya amek-amekan. Manya jam sakieu can aya nu adzan wae. Mah si masjid teh nyalakeunnya. Dagoan 15 menit maralos pisan nu adzan teh. Datang ka dieu penting satahiyat. Wah amek-amekan. Cek malaikat teh saha ieu amek-amekan. Li'annahuma min sya'airil islami dhahirati, karena adzan dan iqamah merupakan syiar-syiar Islam yang dhahiroh, yang nampak, yang jelas. Ini enggak ada tuh di agama lain, enggak ada ibadah yang ada informasinya, simbolnya. Sok ka gereja, kumaha simbolnya? Enggak ada tuh waktu menunjukkan ini waktu ibadah. Kalau kita ada gitu setiap harinya. Itu maka ya luar biasa itu seorang muadzin itu. Tugas mulia karena dia mensyiarkan tentang Islam. Fala yajuzu ta'tiluhuma, dan tidak boleh menelantarkan keduanya. Ta'til itu menelantarkan. Ya, jadi mengabaikan lah. Tidak boleh mengabaikan perhatian kita kepada adzan dan iqamah. Kalau kita punya suara bagus, itu dianjurkan tuh ya untuk mengumandangkan adzan. Lanjut. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu syuruti syurutu sihhatihima. Syurutu sihatihima. Al-awal al-islamu fala yashihani minal kafiri. Atsani al-aqlu fala yashihani minal majnuni was-sakrani wa ghairi mumayyizin kasairil ibadati. Asalis ad-dukuriyatu fala yashihani minal mar'ati lil fitnati bisawtiha wala minal khunsa li adamil ilmi bikaunihi zakaron. Ar-rabi an yakuna adanu fi waqtis sholati fala yashihu qabla dukhuli waqtiha ghairal adani al-awali lil fajri wal jumu'ati fayazuju qabla al-waqti wa an takuna
iko iqamatu. iqamatu inda iradatil qiyami lis-sholati. Ya, segitu dulu ya. Banyak. Sekarang persoalan yang kedua, syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah. Apa syarat yang sah untuk mengumandangkan adzan dan iqamah? Yang pertama Islam. Fala yasihani minal kafiri, tidak sah ya adzan dan iqamah itu dikumandangkan oleh orang kafir. Enggak boleh. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fala yasihani, tidak sah adzan dan iqamah dikumandangkan minal majnuni, dari orang gila. Juga lo kita adzan gak sah ya. Maka mesti kita larang kalau ada orang yang gila. Ini mah gilanya gila soleh, sesoleh-solehnya tetap gila. Gak boleh dibiarkan. Tapi benar adanya tetap ya gila ya. Sebagus-bagusnya adzan dia gila. Wasukroni, yang mabuk ya gitu. Nu teler ke masjid ya, ketika telernya dia mau tobat gitunya, tapi kita persilahkan, kita kasih panggung gitu ya. Dikasih panggung mau mabuk kita adzan, nggak boleh. Wa ghairul mumayyaz, dan yang tidak bisa membedakan ya mana yang baik mana yang benar ya, atau yang tidak bisa membedakan. Kasairil ibadati, seperti seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga adzukuriyah, harus laki-laki adzan itu, nggak boleh perempuan. Tapi dah merdu suaranya, nggak boleh. Ya, apalagi yang adzannya ini perempuannya penyanyi dangdut, nanti agak cengkok-cengkok gitu ya, nggak boleh. Fala yasihani, tidak sah adzan dan iqamah minal mar'ati, dikumandangkan oleh wanita. Lil fitnati, karena fitnah, bisautiha, dengan suaranya. Karena nanti suaranya melengking gitu ya, terus suaranya apa merdu gitu. Jadi kita teh fokusnya ke suaranya, itu bukan bersegera ke masjid. Wala minal khonsa, tidak boleh juga dari khonsa, banci ya, bencong gitu ya. Itu dia dipersilakan untuk adzan, nggak boleh. Di adamil ilmi, karena tidak diketahui bikaunihi dzakaron, kondisinya sebagai laki-laki. Itu laki-laki perempuan ya, apakah laki-laki sejati atau perempuan gitu ya. Diciwit we cenah, namun diciwit itu laki-laki dari suaranya gitu ya. Lemut-lemutna lamun diciwit suarana mendengung, itu laki-laki gitu. Si Cinta Luna genya mendayu-dayu pas kamari pan demo RUU perampasan aset, bubarkan, lalaki ya berarti karena suaranya begitu gitu. Cuman saya agak tersinggung gitu ya, lu Cinta Luna gitu bisa turun ke jalan menunjukkan kelelakian. Kita yang laki-laki sejati cacing we di imah, ya ningali videonya itu kiat yang turun. Nah, jadi karena tidak diketahui. Kemudian waktu stahabul iqamatu linisa'i faqat, tapi dianjurkan ya iqamah itu linisa'i, untuk perempuan saja. Jadi kalau iqamah katanya diperkenankan, tapi iqamah saja. Pami iqamah boleh ya. Pami orang kan sholat misalnya sedang di rumah berjamaah dengan istri, boleh silakan itu. Ada istri kita nanti fitnah gitu ya, pokoknya istri kita fitnah gitu ya, suaranya fitnah, kan halal fitnahnya juga, nggak apa-apa terkena fitnah oleh istri sendiri mah, yang nggak boleh itu terkena fitnah oleh istri
orang lain. Kalau istri sendiri mah boleh gitu. Ya. Jadi untuk perempuan boleh, apalagi kalau di rumah lah. Di rumah silakan kita suruh qomat oleh istri kita. Tapi kalau adzan nggak boleh. Itu pun sifatnya nggak wajib, nggak sunnah, tapi anjuran saja. Kemudian yang keempat, an yakunal adzanu fi waqti sholati. Hendaklah adzan itu dikumandangkan pada waktu sholat. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha, tidak sah dikumandangkan adzan sebelum masuk waktu sholat. Meh jongjon cenah. Ada juga lah. Kira lah itu meh jongjon cek saha. Ya, cek nu rusuh mah meh jongjon. Gitu. Tapi nu teu rusuh mah ya beda lagi gitu. Jadi tetap harus sesuai waktu. Goirol adanil awali lil fajri wal jumu'ah, kecuali adan awal. Ya, adan awal dan adan Jumat katanya. Kalau adan awal biasa jam 3 misalnya ya boleh. Itu jam setengah 3. Jadi tidak pas lah. Kudu pas tabuh 3 ya. Tabuh 3 kurang 5 menit boleh. Kurang 10 menit boleh. Wal jumu'ah dan juga Jumat katanya. Fayajuju qoblal waktu, boleh sebelum waktunya. Ya, mungkin sebentar, beberapa menit. Menurut ini ya. Wa antakunal iqamatu inda iradatil qiyami lis-shalah, dan iqamah ketika akan melaksanakan sholat. Jadi iqamah itu menunjukkan akan disenggerakannya ibadah sholat. Ya. Al-khamis an yakunal adzanu murataban mutawaliyan kama waradat bidzalika as-sunnatu wa kadzal iqamatu wa sayati bayanuhu fi kalami ala sifatil adani wal iqamati. Sadis an yakunal adzanu wa azanu wa kadza iqamatu bil lugatil arabiyyati wa bil alafdi allati al-fadi allati waradat biha sunnatu. Ya. Yang kelima, an yakunal adzanu, hendaklah adzan itu murattaban mutawaliyan, berurutan dan berangsur-angsur sesuai urutan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, harus berurutan. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Kacau eta panjang teuing. Suara adzan jadi balik deui. Lupa nada ya. Makanya jangan terlalu panjang lah ya. Sedang saja. Sesuai intonasi dan kita mampu mengkontrol nadanya. Itu biasanya nu diajar. Kama warodat bidzalika sunnah, sebagaimana yang ada dalam sunnah. Wa kadzal iqamah, demikian juga iqamah. Wa sayati bayanuhu, dan akan datang penjelasannya fil kalami, tentang pembahasan ala sifatil adani wal iqamah, tentang sifat adan dan iqamah. Jadi detailingnya nanti katanya sebentar lagi akan dibahas. Yang keenam, an yakunal adan wa kadzal iqamah, hendaklah adan itu dan iqamah juga bil lugatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Kayak ini keliru, Islam Nusantara. Ini mah ke Arab-Araban, harus dengan bahasa kita, bahasa Nusantara, nggak bisa. Itu ya. Ini mah ta'abudi. Ta'abudi itu memang aturannya begitu dari sananya. Kecuali yang bukan ta'abudi. Apa yang bukan ta'abudi itu khutbah. Kalau khutbah nggak usah pakai bahasa Arab, begitu. Itu Nabi pakai bahasa Arab, ada orang Arab. Mustaminya pun orang Arab. Tapi kalau kita ya mustaminya Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Jadi bayangkan kalau khutbah, ceramah, tausiah semuanya pakai bahasa Arab, nggak ngerti.
Tapi kalau adzan, iqomah, sholat, baca Quran, ta'abudi, memang perintahnya begitu. Wabil alfadil lati warodat biha sunnah, dan dengan lafad-lafad sebagaimana yang ada dalam sunnah. Itu ya, sudah tiba adzan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.